Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wida Rukmiyah Ma'adi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor induk mahasiswa 2022 106 3101 3432. Mengajar di MI Thoriqatul Hidayah Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4, tema 2 dengan materi saling mencintai sesama manusia dan juga lingkungannya. Mohon kritik dan juga saran guna kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Semangat. Silakan duduk. Siapa yang bertugas memimpin doa? Memimpin doa hari ini? Saya Bu. Ya, bersini. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nyanyi? Apa? Garuda Pancasila. Siap semuanya? Siap. Berdiri. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Silakan duduk. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Bintang. Kenapa Bintang tidak masuk sekolah? Sakit. Saya itu sakit panu ya Kak, berangkat sekolah. Semuanya hadir ya, kecuali Bintang. Bintang tidak ada surat izin, berarti anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Karena apa? Musimnya sekarang adalah musim penghujan dan anginnya juga kencang sekali. Seperti kalian dengar kemarin, ada anak dari desa tetangga yang entir di Sungai Bengawan Solo. Jadi Ibu harapkan kalian bisa menjaga diri dan menjaga kesehatan. Siap untuk menjaga kesehatan? Siap. Siap selalu semangat untuk belajar? Kurang keren gitu, ayo berarti siap semangat belajar? Semangat. Terima kasih. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu Wida mau bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Apa yang kita pelajari? Semua
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Contohnya apa? Membantu orang tua. Kehidupan sehari-hari. Ada kesulitan? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Baiklah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini kita akan belajar dengan materi mencintai sesama manusia dan juga lingkungan. Siapa yang tahu mencintai? Seperti apa mencintai? Saling menghormati. Mencintai cewek, saling menghormati. Tidak Kemudian boleh menyakiti. tidak boleh menyakiti. Apalagi saling menghargai, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Ya, kita sudah belajar tentang persamaan hidup, perbedaan antara manusia, tetapi kita tetap harus satu dalam satu kesatuan. Nah, nanti pembelajaran hari ini peserta didik memiliki akhlak yang mulia, didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nanti setelah kalian nanti mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian memiliki keimanan yang bertambah, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini nanti, tujuannya adalah bahwa kalian atau peserta didik akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang mencintai sesama manusia dan juga lingkungan. Siap anak-anak? Siap. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Sikap mencintai sesama dan lingkungan sekitar. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Anak-anak sedang bermain. Terus apa lagi? Ada hewan sedang makan rumput. Apa lagi? Ada anak menolong temannya. Nah, itu adalah macam-macam kehidupan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Buktinya apa kalau manusia sebagai makhluk sosial? Saling membutuhkan, saling menolong. Dimulai sama lahir, dari lahir. Kira-kira kalau bayi lahir butuh pertolongan orang apa tidak? Betul. Siapa yang menolong kelahiran? Dokter, bidan, dukun pijet, dukun bayi. Ya. Nah itu. Kemudian saat anak itu berkembang, tumbuh kembang, saat balita membutuhkan bantuan tidak? Betul. Dia belum bisa jalan, belum bisa makan, disuapin, digendong. Setelah besar seperti kalian, butuh orang lain tidak? Betul. Apa coba? Butuh apa? Butuh nyamoni. Yang nyamoni siapa? Butuh bayar ujian. Butuh apa lagi? Butuh bayar buku selain bayar. Kalau dengan temannya, butuh teman tidak kita? Betul. Kalau kalian hidup sendiri, kira-kira piye rasane nek urip dhewe? Gampang. Kesepian, ya. Nah, itu. Berarti kita termasuk makhluk sosial. Sampai meninggal butuh orang tidak? Kan bopo. Dari makam, memandikan, mengangkat jenazah, ungkapan itu. Dari lahir membutuhkan bantuan manusia. Sampai meninggal pun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Itulah kita adalah makhluk sosial. Lanjut. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri, hidup selalu berdampingan, ya, membantu untuk kelangsungan hidup. Apakah kita butuh berdampingan hanya dengan manusia dan manusia? Dengan siapa saja? Hewan juga. Dengan tumbuhan. Buktinya apa? Pohon
perbedaan yang ada. Nah, mencintai. Kalau tadi saling membutuhkan, kemudian saling mencintai. Kenapa kita harus saling mencintai? Supaya terjalin kerukunan. Supaya terjalin kerukunan persatuan. Apa yang kira-kira yang kalian lakukan kalau misalkan ada temannya yang sakit, menjenguk, kemudian ada orang sekarang bencana itu, bencana di Cianjur ya. Kalau kita mendengar seperti itu, seperti kemarin lembaga kita mengadakan apa? Donatur, bantuan, recehan, ya. Nah, itu termasuk apa? Kepedulian, rasa sayang terhadap sesama manusia. Padahal kita tidak kenal dengan mereka, tetapi kita tetap memiliki rasa kemanusiaan, rasa sayang, ya. Nah, itu adalah cerminan bahwa mencintai sesama manusia itu tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi orang yang tidak kenal pun kita juga harus menyayangi. Tidak terlepas juga kepada orang yang jahat terhadap kita. Jangan kok kalau ada orang yang jahat dengan kita, terus kami mau aku nggak mau lah kalau disuruh nyayangi dia, nggak mau disuruh bantu dia. Kenapa? Karena dia jahat dengan saya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu tidak menunjukkan akhlak mulia pada seorang pelajar, ya, pada seorang manusia juga. Jika hal tersebut dilakukan, tidak akan tercipta keributan seperti perang bersaudara atau perang antar suku. Nah, kalau kerukunan itu kita jaga, maka akan menghindari kita dari pertengkaran, pertempuran, perang. Iya. Setelah tadi kita mempelajari materi, adakah yang mau bertanya terkait materi ini? Saya, Bu. Iya, Mbak Nafa. Bu, saya pernah melihat orang menempel poster di pohon dengan paku. Apakah itu termasuk merusak lingkungan? Menempel poster di pohon dengan paku. Apakah itu merusak lingkungan? Termasuk perbuatan merusak lingkungan. Kenapa kok merusak lingkungan? Dia menyakiti pohon. Akhirnya pohon itu akan bisa cepat mati. Bagus pertanyaannya. Anak, pelajaran hari ini nanti tugas kalian adalah kalian ibu bentuk menjadi kelompok, ya. Karena kalian ada 11 anak ya ini ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Setuju? Setuju. Kelompok 1 langsung dari depan ke belakang gitu. Setuju apa tidak? Setuju. Berhadapan-hadapan nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, Mas Olil. Nanti ketuanya siapa dipilih? Kira-kira siapa ketuanya kelompok 1? Mbak Wilda. Kelompok 2, Mas Agni. Kelompok 3, Mas Olil. Berarti sudah ada 3 kelompok. Sekarang nanti setelah dibawa HP, HP-nya nanti dikeluarkan, kemudian ibu akan mengirimkan link video di tiap-tiap kelompok. Videonya berbeda-beda. Kalian amati video itu dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setiap kelompok kalian memberikan masukan-masukan, ya. Saat mengamati video itu kalian memberikan masukan-masukan, ya, harus aktif, ya. Setelah ada masukan, siapa yang bagian nulis gitu, tulis temuannya itu apa saja. Itu nggih? Paham? Paham. Kemudian setelah kalian sudah menulis semua temuan-temuan, kalau sudah selesai kalian akan menampilkan ke depan presentasi seperti pertemuan yang lalu. Presentasi diwakili siapa yang mau maju ke depan. Kemudian
Setelah presentasi nanti kita akan adakan refleksi dan evaluasi. Ibu kasih waktu 30 menit saat kalian mengamati video, kemudian menemukan dan diskusi itu 30 menit. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah membuat kelompok. Ayo madep dengan kelompoknya masing-masing. Ayo berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Ibu kirim videonya ya. Anak-anak, saat kalian diskusi ini nanti seperti biasa ibu akan mengamati kalian, memberikan arahan terkait apa yang akan kalian tuangkan dalam pengamatan kalian masing-masing. Coba videonya sudah dibuka. Bukan sini. Iya. Kalian berdiskusi, kalian amati videonya dan ibu akan melihat dan juga mengarahkan pengamatannya. Ayo dimulai. Setelah nanti kalian lihat, didiskusikan bersama ya. Kemudian apa yang ada di situ kalian tulis yang betul-betul kaitannya dengan. Sudah, Mas? Sudah dibuka? Dibuka sudah? Iya, diamati bersama. Nanti temuan apa yang ada di video itu kalian tulis ya. Siapa yang bertugas menulis? Oh iya, Mas Agni bertugas menulis. Oh, Mas Fari yang menulis. Mas Agni ya, mendokumentasikan. Ya, ibu akan mendokumentasikan. Mas, sudah? Ya, nanti akhlak mulia. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah siap untuk presentasi ke depan? Sudah. Oke, sekarang mulai kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Beri semangat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil diskusi dari kelompok 1. Pemain ada Eza, Adi, dan Profesor. Judulnya menjaga lingkungan. Saat hari pagi, Eza dan Adi melihat anak yang membuang sampah sembarangan, seperti sampah bekas makanan. Lalu Eza dan Adi bertemu Profesor yang sedang membersihkan sampah. Karena bila sampah berserakan tidak dibersihkan dengan baik akan mengakibatkan banjir. Sebagai sikap mencintai lingkungan, Adi dan Eza membantu Profesor membersihkan sampah dan mendapatkan hadiah es krim. Kesimpulannya, menjaga kebersihan lingkungan akan menjadikan lingkungan nyaman dan tidak mudah terkena banjir. Banjir juga menunjukkan Semuanya. Penampilan kelompok 1 keren. Penampilan kelompok 2 hebat. Kalau penampilan kelompok 3 bagus, ya. Nah, itulah presentasi kalian tadi sudah kalian tunjukkan. Dan nilai yang ibu dapatkan dari hasil pengamatan ibu terkait bagaimana kalian melakukan diskusi sampai presentasi sudah ada catatan bagus-bagus semuanya. Nilainya akan diberikan besok saat pertemuan berikutnya. Kemudian hari ini
kita akan merefleksi pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang apa tadi? Mencintai sesama manusia dan juga lingkungan. Ya. Dari kelompok 1 mengamati tentang apa tadi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dengan apa? Membersihkan lingkungan, melihat lingkungan kotor lalu saling gotong royong membersihkan lingkungan, membersihkan sampah, membuang sampah dengan baik. Karena apa? Kalau tidak akan terjadi banjir. Kemudian di kelompok 2 juga ada pengamatan tentang apa tadi? Macam-macam contoh dalam mencintai sesama manusia dan juga lingkungannya. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kalian sudah pahami. Kemudian ada kelompok 3 tentang bagaimana berakhlak baik, akhlak mulia, bahwa harus saling mencintai sesama, menepati janji, saling menolong. Menolong siapa tadi? Menolong ibu tetangga yang sedang belanja di pasar. Nah, contoh-contoh itu yang kalian sudah tuliskan tadi adalah merupakan pembelajaran tentang mencintai manusia dan juga lingkungan. Ada pertanyaan? Ada tanggapan untuk temannya yang lain? Tidak. Sudah cukup ya. Terima kasih. Kemudian evaluasi ibu terhadap kalian. Bagi Mas Aska lebih semangat lagi, jangan gojekan sendiri ya. Kemudian kalau sedang berdiskusi harus memberikan tanggapannya, memberikan masukan kepada teman diskusi yang lain. Kemudian besok minggu depan kita akan mempelajari terkait materi lanjutan dan model yang akan kita pakai adalah proyek ya, PJBN. Ya, kita akan membuat satu proyek yang mengenai materi kebinekaan ya.